Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 13 yaitu Dynamic Routing OSPF. Nah, di sini ada beberapa materinya yaitu yang pertama konsep Dynamic Routing, pengenalan OSPF, OSPF Red Topology, OSPF Lab 4 Router, OSPF Test Koneksi dan Preferred Network baru, kemudian OSPF Lab 5 Router, kemudian OSPF Test Koneksi dan Redistribute Default ya teman-teman. Kita langsung aja ke materi yang pertama yaitu konsep Dynamic Routing. Nah, di sini kita menambahkan informasi pada routing table secara statis ataupun manual. Nah, sini kita akan coba belajar dynamic routing ya teman-teman, yaitu menambahkan informasi pada routing table secara otomatis ya teman-teman. Nah, kita kan sudah sempat singgung sedikit terkait dynamic routing ya teman-teman. Nah, routing dinamis ataupun routing dinamis itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Nah, hal ini dapat memudahkan perubahan dan ekspektasi saat memiliki jaringan yang sudah mulai konflik atau menengah ke besar ya teman-teman. Nah, di antara konsep dari dynamic routing itu ada dua, seperti kita sudah tahu ada yang namanya IGP dan juga IGP ya teman-teman. Dan IGP itu artinya Interior Gateway Protocol pada AS yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini tiga jenis pada IGP ada distant vector, link state, dan hybrid. Nah, untuk distant vector itu berkajiannya layaknya kelihatan berdasarkan distance ya teman-teman, berdasarkan jarak. Dia akan melihat dari titik yang ada router cepatnya itu lewat mana ya teman-teman. Kalau misalnya link state itu berdasarkan dari perlihatannya dari seperti bandwidth ya teman-teman, jadi menggunakan parameter apa ya teman-teman, seperti itu bandwidth atau cost dan lain sebagainya. Nah, hybrid itu gabungan antara link state dan link state. Adapun terkait EGP, Exterior Gateway Protocol, pada AS yang berbeda ya teman-teman, dari perusahaan ke ISP dan sebagainya. Di antaranya itu contohnya ada BGP ya teman-teman. Sini ada pembelajaran administrasi mikrotik itu yang kita bahas semuanya teman-teman, hanya membahas salah satunya yaitu OSPF ya teman-teman. OSPF itu merupakan tiga generasi dynamic routing yang lumayan sederhana ya teman-teman, jadi maksudnya itu gampang ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembahasan mikrotik administrasi ini di bagian dynamic routing hanya membahas terkait OSPF ya teman-teman. Jadi nantinya pada OSPF dynamic routing ini akan kita coba implementasikan pada topologi routing yang udah kita buat sebelumnya. Nah, mungkin ini hanya pendahuluan aja ya teman-teman. Nah, itu untuk konsep dynamic routing. Kemudian kita ke pengenalan SPF ya teman-teman. Nah, sebelum kita langsung masuk pada implementasi dynamic routing di topologi yang sudah kita punya ini, nah katanya kita akan mengenal dulu terlebih dahulu jenis protokol routing dynamic yang akan kita gunakan nantinya teman-teman. Di sini kan banyak ya teman-teman contoh-contoh protokolnya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan konfigurasi dynamic routing itu yang dengan protokol OSPF ya teman-teman. Nah, OSPF itu apa sih? OSPN itu memiliki kepanjangan dari Open Shortest Fat Fish ya teman-teman. Jadi berdasarkan ini ya teman-teman, link state adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol atau disingkat LSR ya teman-teman. Untuk SPF ini support 2 IP yaitu versi 4 dan versi 6 ya teman-teman. Bagaimana sih kerjanya dari SPF ini? Nah, jadi cara kerjanya itu adalah dengan mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth ataupun delay ataupun load ya teman-teman. Jadi berdasarkan ataupun bisa dipilih sesuai kecepatan ya teman-teman. Nah, SPF ini merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain artinya itu SPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, jadi untuk SPF ini sebenarnya itu konfigurasi dynamic routing itu bisa dilakukan dalam cakupan area ataupun area. Jadi kalau misalnya pengen dipecah-pecah menjadi beberapa area itu bisa ya teman-teman. Itu dari keunggulan dari OSPF. Nah, mungkin ini materi yang lumayan berat ya teman-teman. Jadi untuk yang SPF di permulaan ini, di Vertic Administration Manager ini, saya akan coba ajarkan konfigurasi FPI pada preferred area aja ya teman-teman. Jadi kita melakukan SPF pada preferred area aja, jadi pada bagian halaman utama aja. Jadi kalau misalnya kita singgung terkait area-area yang ada di SPF itu ada banyak ya teman-teman. Ada backbone, ada standar default area, kemudian stub area ya teman-teman, nah stub area teman-teman. Nah, ini mungkin nggak usah kita bahas ya teman-teman. Intinya kita melakukan konfigurasi dynamic routing pada topologi kita menggunakan OSPF. Jadi yang ketika ada network baru nantinya kita bisa aktifkan dynamic routingnya sehingga informasi routing table terdaftar secara otomatis ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman udah paham ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lakukan static routing sebelumnya kan kita ada router 1 dengan 2 yang ingin menggunakan network satu-satunya teman-teman. Ini kan kalau misalnya ada router 1 dan router 2 ingin menggunakan network yang mereka miliki satu-satunya itu kan harus didaftarkan secara manual ya teman-teman. Kalau misalnya 2 router udah berhasil tambah network baru, itu kan pada setiap routernya itu ditambahkan lagi static routingnya dengan berbeda itu. Kalau misalnya ada network baru ya teman-teman, network
baru. Nah di sini ya katakan teman-teman di sini punya 100 router ya teman-teman. Tentu saja nggak kritis ya teman-teman kalau misalnya melakukan static routing pada status ataupun kumpulan-kumpulan router yang memiliki ratusan itu ya teman-teman. Jadi maka dari itu untuk jaringan yang berkembang itu mungkin menambahkan network barunya itu konfigurasi root yang tepat yang digunakan adalah dynamic routing ya teman-teman. Jadi nantinya kalau ada network baru bisa ditambahkan informasi routing terbarunya secara otomatis ya teman-teman. Nah oleh karena itu sebelum kita melakukan lay pada SPF ini, pada dynamic routing ini, kita akan coba nyalakan perangkatnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan disable semua static routingnya teman-teman. Nah mungkin itu untuk pengenalan SPF, kemudian lanjut ke SPF prepare topologi ya teman-teman. Di sini kita sudah memiliki topologi yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya ya teman-teman. Dan di sini juga sebenarnya perangkatnya itu masih dalam keadaan mati ya teman-teman. Nah kita sudah aktifkan kembali satu persatu. Nah kalau misalnya udah diaktifkan routernya satu persatu, kita bisa coba masuk ke konsolnya router satu persatu ya teman-teman. Bebas mau menggunakan terminal ataupun menggunakan Winbox. Jadi sini coba masuk ke router pertama ya teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat kalau misalnya perangkatnya sempat mati itu terus dinyalakan lagi, berarti otomatis konfigurasi WAN antara router 1 dengan ISP itu IP yang akan didapatkan nantinya akan berbeda lagi ya teman-teman. Nah, karena emang kalau misalnya kita sempat mematikan perangkat, sempat mematikan PC, maka kita satu-satunya akan request di HCP lain lagi ya teman-teman. Apa yang didapatkan itu berbeda ya teman-teman, tapi tidak tahu ya teman-teman kalau yang ini. Dan sini saya disport ini, lalu passwordnya kosong, terus kita akan cek terkait IP address yang kita dapat. IP address 125 itu tetap sama. Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke routernya satu persatu menggunakan Winbox ya teman-teman. Perlu diingat juga kalau misalnya kita sudah mematikan PC ataupun melakukan perangkatnya, maka kita perlu melakukan routing antara PC kita dengan 5 store pindah tabnya ya teman-teman agar bisa saling terhubung. Di sini kita buka command prompt dulu. Root edge, kemudian masukkan IP dari coordinatnya. Nasnya 255 119.1.13. Nah ini teman-teman, sini kita enter aja. Nah berarti kita di sini langsung aja masuk ke aplikasi Winbox-nya. Nah jadi untuk pertemuan saat ini kita lakukan prepare topologi sebelum melakukan konfigurasi dynamic routing SPF ya teman-teman. Nah jadi sini saya buka dulu terlebih dahulu Winbox-nya. Nah udah buka Winbox-nya, pastikan kalian sudah memiliki Winbox-nya. Nah di sini kita buka Winbox-nya, pertama masuk ke yang router satu terlebih dahulu dengan IP 10.0.137.125 ya teman-teman. Nah kita, kalau misalnya teman-teman di sini belum bisa masuk, teman-teman pastikan bagian password-nya itu di bagian namanya itu kosong dan notnya juga kosong ya teman-teman. Nah notnya itu harus kosong ya teman-teman, jadi itu masuk ke root kita ya teman-teman. Kemudian di sini di router satunya kita kan sudah berhasil masuk ya teman-teman, berarti kita masuk ke router 2, 3, dan 4 ya teman-teman, menggunakan Windows. Di router 1 menggunakan router Roman ya teman-teman. Kita connect ke Roman, kemudian bisa lihat di sini yang punya Roman itu 2, 3, dan 4 teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke satu persatu. Di sini kita masuk juga teman-teman. Kita masuk. Sini kita tunggu teman-teman. Di sini kita ulang 10.0.1.1 konektor Roman. Kita login. Nah di sini udah ya teman-teman. Kita masuk ke router 3 di atas 1. Di sini kita masuk dulu. Pancing. Sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk lagi ke router 1 dan new Winbox, kemudian connect to Roman. Kemudian kita ke router 3, pilih kemudian connect. Sini kita tunggu.
atau di sini kita pancing-pancing. Nah, di sini udah langkah terakhir kita masuk ke router 4 menggunakan windows. Kita pergi ke router 1, kemudian new info, kemudian konektor Roma. Kemudian router 4 kita konekkan. Jadi kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke router 1, 2, dan 3, 4 menggunakan aplikasi Winbox. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan adalah mendisable static routing yang udah pernah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena kita kan pengen konfigurasi topologi ini menggunakan dynamic routing. Nah, kalau misalkan static routingnya masih aktif, berarti bakal tabrakan ya teman-teman. Oleh karena itu untuk pertemuan kali ini kita akan coba disable semua static routingnya teman-teman. Bisa pergi menu, di router 1 ke menu IP, kemudian ke menu routes. Nah, untuk yang AS ini kita matikan semuanya ya teman-teman, kita disablekan. Nah, untuk yang AS ini kita matikan semuanya ya teman-teman, kita disablekan. Nah, kemudian ke root 2 IP routes kita disablekan. Kemudian kita pergi ke router 3 IP, kemudian root, kemudian kita disable. Saya dulu yang di router 3 dulu. Kemudian di router 4 nah, untuk yang 6 ini yang mengarah ke default root internet ini kita juga disable ya teman-teman. Nah, saya sudah di disable semuanya. Nah, untuk konfigurasi dynamic routingnya itu akan menggunakan SPF, jadi benar-benar pure, gak ada static routing sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk di DAS ini, untuk yang di DAS DHD router yang satu ini jangan dimatikan ya teman-teman, karena itu dia fokusnya ke internet ya teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk prepare topologi. Kemudian kita masuk ke lab 4 router dulu ya teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita rencanakan sebelumnya, yaitu melakukan dynamic routing OSPF. Nah, di mana kita akan masuki area lab di sini ya teman-teman. Nah, untuk topologi yang kita punya itu terdapat 4 router, yang dimana setiap routernya itu memiliki klien masing-masing. Nah, untuk konfigurasi statiknya routing itu sudah di disable juga ya teman-teman. Nah, jadi saya rasa untuk konfigurasi dynamic routing OSPF ini sudah siap kita konfigurasi, jadi kita bisa masuk ke router yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk menu konfigurasi ASPS, kalian tinggal pergi ke IP route, pilih routing, kemudian pilih menu ASPS. Mungkin di sini karena nggak ada networknya, mungkin kita pergi ya interface networknya aja. Kalau di sini ada networknya, kemudian di sini kita tambahkan di ACD aja teman-teman yang dimiliki oleh routernya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berada di router 1, berarti kita tambahkan di networknya ini ya teman-teman. Kita lihat di routing table, kemudian yang untuk yang router 1 dia memiliki 3 DAC ya teman-teman. Ada yang mengarah ke kelas, ada yang mengarah ke router 2, ada yang ke ISP ya teman-teman. Untuk yang mengarah ke ISP ini kita tidak usah tambahkan, berarti di sini kita tambahkan 2 DAC aja teman-teman. 10.0 yang mengarah ke router 2 dan 1.0 yang mengarah ke kliennya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pergi ke menu routing OSPF. Kita tambahkan yang mengarah ke kliennya yang terlebih dahulu 192.168.1.0. Nah, kemudian di sini klik apply, kemudian klik OK. Nah, ini untuk yang network DAC yang pertama. Kemudian tambahkan yang DAC yang kedua yang dimiliki oleh router 1 yang mengarah ke router 2, yaitu 10.10.10, berarti ether 2. Nah, di sini saya nggak ada networknya, jadi di sini saya memakai interface ini. Kemudian masukkan networknya, tik 1, tik 0/24. Nah, areanya itu backbone ya teman-teman. Kemudian kita apply, kemudian nah, simpel ya teman-teman konfigurasi SPF ini. Nah, untuk yang router 1 itu kan sudah cukup ya teman-teman. Kita pindah ke router yang 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat routing table yang dimiliki router 2 itu dia memiliki 3 DAC ya teman-teman, yang mengarah ke router 1, ke router 3, dan ada yang mengarah ke klien.
dimilikinya. Jadi sini kita pergi ke menu routing ke menu SPF, kemudian klik add, kemudian tambahkan yang diajar yang dimiliki router 2 ya teman-teman. Kita tambahkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. 10.0.124, kemudian play, copy, kemudian yang mengarah ke terus kita tambahkan yang mengarah ke router 3 yaitu 10.20 ya teman-teman. 10.20.20.0 size 24. Kemudian apply, oke. Kemudian kita tambahkan yang mengarah ke kliennya ya teman-teman. 192.168.2.0 size 24. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, untuk DAC yang dimiliki oleh router 2 saya rasa ini udah ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi pada menu routing OSPF-nya. Di sini kita sudah cukup ya teman-teman. Kita pergi ke router 3. Di router 3 ada 3 DAC ya teman-teman. Berarti kita bisa tambahkan pada routing OSPF dock. Kemudian klik add, kita tambahkan yang mengarah ke router 2 dulu ya teman-teman. 10.20.20.0/24. Kemudian apply, kemudian oke. Jadi di sini saja nambahkan networknya aja. IP networknya aja. Kemudian yang mengarah ke klien 2. 192.168.3.0/24. Kemudian apply, oke. Kemudian kita tambahkan yang mengarah ke router 4 yaitu 10.30.30.0/24. Kemudian apply, oke. Kemudian kita ke router 4. Di sini untuk router 4 tersedia DAC cuma 2 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan atau daftarkan pada OSPF-nya ke kliennya dulu ya teman-teman. 192.168.4.0/24. Kemudian apply, kemudian oke. Kemudian kita tambahkan untuk yang mengarah ke router 3 yaitu 10.30.30.0/24 dan apply. Nah, untuk saat ini sudah kita tambahkan DAC pada setiap routernya teman-teman. Jadi setiap router memiliki DAC ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan pada OSPF networknya sehingga ketika kita lihat pada routing table insya Allah itu konfigurasi dynamic routing OSPF yang sudah berhasil teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cek pada router yang pertama IP, kemudian nah di sini ada informasi terkait DAO ya teman-teman. Apa itu DAO? Dynamic Active OSPF itu teman-teman. Berarti kita sudah bisa ping ataupun bisa komunikasi dengan networknya 20.0 ya teman-teman, antara router 2 dan router 3. Berarti kita juga bisa berkomunikasi dengan 30.0 lalu 2.0. Berarti saya rasa untuk di router 1 itu konfigurasi dynamic router OS-nya sudah berhasil teman-teman. Sudah lengkap juga informasi routing table-nya. Jadi bisa lihat di sini 20.0 udah ada ya teman-teman, 30.0 udah ada, 3.0 udah ada, 4.0 udah ada ya teman-teman. Udah lengkap. Kita pergi ke router 2. Nah, di sini juga ada informasi DAO ya teman-teman. Kita lihat juga di router 3. Nah, di sini juga ada informasi DAO ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Kita lihat ke router terakhir. Di sini juga udah ada DAO ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Nah, saya rasa itu sudah lengkap semuanya. Nah, untuk saat ini ketika ingin komunikasi antara router 1, 2, 3, 4 ataupun CPC 1, 2, 3, 4 itu sudah bisa semuanya ya teman-teman. Kecuali untuk akses ke internet belum ada karena belum kita arahkan ke internet ya teman-teman. Nah, mungkin untuk materi OSPF Lab 4 segitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke OSPF tes koneksi dan prefer network baru ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya yaitu terkait dynamic routing OSPF. Nah, untuk dynamic router OS itu kita tambahin dulu si routernya. Nah, untuk dynamic router OSPF ini kita sudah lakukan konfigurasi pada 4 router ya teman-teman. Dan ketika kita lakukan uji coba pada setiap routernya itu misalnya kita mau ping ke router 4 ya teman-teman. Ini dinyatakan sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa terminal dulu. Dari router 1 ping ke router yang keempat ya teman-teman, 10.30.30.2. Ini dinyatakan sudah berhasil ya teman-teman. CPVC-nya itu kan masih pada mati ya teman-teman. Nah, bisa melakukan koneksi antara networknya yang dimiliki CPVC ini ya teman-teman ke salah satu router ya teman-teman. Misal di router 4 ya teman-teman. Dari router 4 kita coba
dari network yang 4.0 ini ya teman-teman ke router 2. Nah caranya gimana? Nah kita menggunakan source address ya teman-teman, bisa menggunakan perintah ini ya teman-teman. Kan kita dari router 4 mau arah ke router 2, dia memiliki IP 10.2 ping 10.10.10.2 SRC address-nya. Kemudian SRC address-nya itu ini kita dari 4.0 ya teman-teman, berarti kita definisikan dari si IP router 4 ya teman-teman, yaitu 192.168.4.1. Nah jadi secara tidak langsung kita udah melakukan ping dari PC melalui router 2 ya teman-teman. Nah di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, bisa melakukan koneksi mulai dari router 1, router 2, 3, ataupun lainnya itu sudah bisa ya teman-teman. Di sini saya ingin coba kembangkan topologi saya, di mana saya memiliki satu perangkat 1 mikrotik, sudah saya tambahkan, sudah aktifkan ya teman-teman. Kemudian di sini kita memiliki klien yang dimiliki oleh mikrotik barunya teman-teman. Nah, untuk mikrotik baru ini saya akan definisikan menjadi router yang kelima. Nantinya dia akan sebagai network baru ya teman-teman, dia akan belajar bagaimana ada kasus yang terdapat network baru di mana dia routingnya teman. Kali ini kita coba prepare topologi ya teman, kita konekkan ke mikrotik yang baru. Kemudian kita coba aktifkan control terminalnya. Nah, di sini menggunakan user admin default kosong. Bagian ininya and skip. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat belum ada DAC sama sekali ya teman-teman, karena belum kita cek IP address-nya teman-teman. Belum kita konfigurasi IP address-nya. Nah, untuk itu kita coba cek terlebih dahulu neighbor yang dimiliki oleh mikrotik ini, apakah sudah sesuai teman-teman, IP neighbor print. Nah, belum. Oh, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba ganti dulu hostname-nya untuk mikrotik ini menjadi router 5 ya teman-teman. System identity, kemudian set name router 5. Seperti ini kita enter. Kita lakukan print. Nah, udah ya teman-teman. Nah, untuk saat ini sudah sesuai ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan bisa koneksikan antara router 5 dengan kliennya. Untuk IP yang mengarah ke klien dari router 5 itu memiliki IP address 192.168.1 ya teman-teman. Nah, untuk si PC kliennya itu memiliki IP 5.2. Nah, untuk yang bagian router 5 yang mengarah ke router 4, di bagian router satunya akan memiliki IP address 40.2 yang mengarah ke router. Sedangkan untuk router 4 yang mengarah ke router 5 itu bagian router 3 itu memiliki IP address 40.1. Nah, jadi kita bisa langsung aja konfigurasikan pada router 4 ya teman-teman. Kita pergi ke router yang 4. Nah, di sini kita konfigurasikan IP address yang mengarah ke router 5 pada bagian router 3-nya. Jadi bisa kita tambahkan di sini 10.40.40.1/24. Untuk ethernya kita definisikan ether 3, kemudian apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya kita aktifkan di router 5 dengan fitur Roman ya teman-teman, agar router 5 ini bisa koneksikan dengan inbox juga. Di sini kita ketikkan tools Roman, kemudian search enable yes, kemudian kita coba print. Nah, udah aktif teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke router 5. Nah, sudah ada, kita masuk. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, sini sudah masuk ke halaman inbox router 5 ya teman-teman. Kita lakukan addressing pada setiap ether yang terhubung ya teman-teman. Jadi IP addresses kita tambahkan ether 1 dan ether 2. Untuk ether 1-nya itu memiliki IP 10.40.40.2/24. Kemudian apply, kemudian oke. Kemudian kita tambahkan aja IP ada yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.5.1/24 terdua, kemudian apply, oke. Nah, untuk saat ini prepare topologinya sudah selesai teman-teman. Untuk kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu lab 5 router ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan topologi yang udah kita buat ya teman-teman, di mana kita menambahkan satu router baru dengan network baru juga ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita ingin melakukan dynamic routing teman-teman, nggak perlu melakukan dynamic routing setiap router ya teman-teman, karena untuk dynamic routing itu hanya kita ditambahkan pada router baru dan juga tetangganya teman-teman. Jadi kita
melakukan dynamic routing hanya di router 4 ya teman-teman. Dan router 5 ya teman-teman, untuk setiap etanya sudah terisikan dengan address masing-masing ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya langsung aja kita konfigurasikan dynamic routing pada topologi 5 router ini. Jadi kita masuk dulu ke router 4 ya teman-teman. Bebas ya teman-teman, kalau teman-teman pengen menggunakan CLI atau menggunakan Winbox juga bisa. Di sini saya menggunakan Winbox dengan router 4 ini. Untuk kita melakukan dynamic routing, kita coba terlebih dahulu IP routing table-nya teman-teman. Nah, di sini untuk network 4 belum berkenalan ya teman-teman. Untuk 40 sorry teman-teman, untuk 40.0 itu udah berkenalan teman-teman. Yang belum itu dengan 5.0 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya, nah di sini kita lihat IP routingnya. Di sini kan untuk router 4 belum berkenalan dengan network 5.0 ya teman-teman. Di sini belum terdaftar. Untuk yang 40.0 sudah terdaftar karena emang dia satu DAC teman-teman. Nah, untuk kemudian untuk yang router 5 belum berkenalan ya teman-teman dengan 4.0 ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di router 5 IP router 5 IP untuk yang router 5 dia belum berkenalan dengan 4.0 dan juga belum berkenalan dengan yang lainnya. Di sini kita langsung aja konfigurasi di sisi 4 terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa masuk ke routing, kemudian OSPF. Di sini karena nambahnya klien satu berarti dia DAC ya teman-teman. Jadi kita tambahkan DAC baru di bagian networknya dengan 10.40.40.0. Dia headernya itu header 1. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, kita lanjut pada yang router 5 ya teman-teman. Untuk router 5 ini bagian routing kemudian OSPF. Kita daftarkan dulu hanya 2 DAC ya teman-teman. Nah, karena kita lihat di routing table hanya mengarah ke klien dan mengarah ke router 4. Nah, jadi di bagian router OSPF bagian networknya kita tambahkan 2 network aja teman-teman. Tambahkan ke ether 2 yaitu 192.168.5.0 kita play, oke. Kemudian mengarah ke router 4 yaitu dengan network 10.40.40.0 ether 1. Nah, oke. Nah, teman-teman kalau misalnya udah selesai di router 4 dan router 5 untuk dynamic SPF-nya, kita langsung lihat pada table routing di setiap router baik router 1, 2, 3, 4, 5 akan terdaftar secara langsung informasi terkait seluruh network yang ada pada topologi ini. Jadi kita pergi ke yang router pertama yaitu router 1. Nah, untuk yang mengarah ke 5.0 sudah terlihat ya teman-teman. Di sini like ya teman-teman barusan. Untuk 40.0 sudah ada ya teman-teman. Sini kita lihat di sini. Kita lihat di router 2 ya teman-teman. Kita besarin. Nah, di sini juga 5.0 udah ada sama 40.0. Kemudian di sini kita lihat di router 3. Di router 3 juga sudah ada 5.0 sama 40.0 udah ada, tidak terdaftarkan. Sini dilihat di router 4. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Berarti semuanya udah ada ya teman-teman. Dynamic Active OSPF ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi dynamic router OSPF pada 5 router saya ini, nah di sini sudah terdaftar di awalnya semuanya ya teman-teman di router 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi dynamic router OSPF ini pada 5 router sudah berhasil ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mengikutinya. Nah, mungkin itu untuk lab 5 router ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke OSPF, tes koneksi, dan redistribute default route ya teman-teman. Untuk kesampatannya. Nah, kan kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dynamic routing OSPF pada 5 router ya teman-teman. Maka langkah yang akan kita selanjutnya itu kita akan tes koneksi ya teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke salah satu routernya teman-teman. Ke router 4 mungkin. Kita coba ping ke salah satu router yang ada ya teman-teman. Jadi misalnya di router 4 pengen ping ke router 1 ya teman-teman. Pengen ping ke router 1 berarti ping 10.10.10.1 dan pastikan sudah berhasil ya teman-teman. Nah, udah berhasil. Nah, misalnya kalau si PVC-nya masih non aktif tapi kalian makan lainnya, kalian bisa di router 4 kan dia antara router 4 dan kliennya memiliki network 4.0 ya teman-teman. Berarti bisa menggunakan ping RH address aja ya teman-teman. Jadi misalnya seakan-akan yang ping itu si 4.0 dengan tujuan yang kita pengen ya teman-teman. Misalnya dari 4.0 pengen nge-ping ke 2.0 ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita lakukan itu kan ping lalu
mau kemana 192.168.2.1 sebagai routernya, router 2 ya router networknya. Kemudian SRC address 192.168.4.1. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Di sini misalnya dari 1 ke 5, 2 ke 3 ya teman-teman. Jadi terserah aja dari router 1 itu pengen ping ke router 5 ya teman-teman, yang memiliki IP 40.2, berarti 10.40.40.2 sudah berhasil ya teman-teman. Nah, koneksinya saya sudah eh, udah berhasil ya teman-teman. Nah, pertanyaannya saat ini ada, nah untuk dari sisi klien itu belum bisa internetan ya teman-teman, bagipun dari sisi router belakang-belakangnya teman-teman, dari router 2, 3, 4, 5 ya teman-teman, yang bisa internetan itu hanya router 1 ya teman-teman, yang memiliki default root yang ke internet dengan bantuan inetnya ya teman-teman, karena dia sudah terhubung ke WAN nya teman-teman, ke koneksi ISP-nya. Nah, untuk router 2, 3, 4, dan 5 itu kita kan udah disable ya teman-teman, dan kita lakukan juga secara manual. Nah, bagaimana kalau misalnya di topologi dynamic routing ini kita ingin untuk router-router tersisanya itu dan sisi kalanya itu pengen internet gitu. Maka dari itu kita bisa menggunakan namanya redistribute route gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan ataupun menambahkan default route pada setiap routernya teman-teman, tapi itu tidak efektif ya teman-teman. Karena kan kita udah menggunakan topologi dynamic routing, masa nanti penambahan defaultnya routernya secara manual ya teman-teman. Kalau sudah di dynamic routing apa dong? Nah, kalau misalnya seperti itu, kita bisa melakukan menggunakan distribute default route ya teman-teman, yang ada pada OSPF teman-teman. Jadi nantinya untuk default route pada setiap router itu akan terdaftar secara otomatis ya teman-teman, dengan bantuan si OSPF ini. Nah, jadi langsung aja kita bisa melakukan distribusi default route itu pada konfigurasi ataupun pada rute yang mengarah ke SP, yaitu rute 1. Jadi teman-teman udah masuk ke rute 1, kemudian di sini kalau misalnya pengen redistribute route, default route, kita bisa pergi pada menu routing, kemudian ada yang namanya OSPF. Kalian tinggal menu ke invest ya teman-teman. Di bagian defaultnya klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman fokuskan pada redistribute ya teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya itu untuk rute 2 dan 3, 4, 5 itu tidak perlu menambahkan rute default secara statik ya teman-teman, dengan bantuan default route ya teman-teman. Maka nantinya rute 2, 3, 4, 5 itu akan didaftarkan ataupun akan mendapatkan default route secara otomatis ya teman-teman. Default route itu yang mengarah ke internet ya teman-teman, 0.0.0 ya teman-teman, agar bisa internetan. Berarti kita fokuskan pada redistribute ya teman-teman. Nah, kita pilih yang it installed aja. Nah, di sini kalau misalnya udah terkonfigurasi instan, kita akan nah, kita akan coba verifikasi pada router 2, 3, 4, 5 ya teman-teman, apakah default route-nya sudah terdaftar secara otomatis atau belum. Kita bisa lihat satu persatu ya teman-teman, di bagian. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, DAO Dynamic Active ISPF dengan mengarah ke default route yang ke internet ya teman-teman. Jadi udah terdaftarkan secara otomatis. Kita lihat di router 3. Nah, di sini juga udah ada. Sini juga udah ada. Kita lihat yang terakhir. Kita lihat. Nah, di sini juga udah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cek di router 5 ping ke 88 teman-teman, udah pasti berhasil. Nah, sih sudah berhasil ya teman-teman. Coba kita ping 88 dari networknya si PC5 ya teman-teman, yaitu 5.1 ya teman-teman, atau 5.0. Nah, jadi ping 88 SRC HD itu 192.168.5.1. Nah, dia udah bisa internetan ya teman-teman. Kalau misalnya kita coba ping google.com, apakah udah bisa? Nah, di sini belum bisa ya teman-teman, karena pada bagian DNS-nya belum kita set ya teman-teman. Kita akan bisa lakukan settingnya, IP DNS set server 8.8.8.8. Kita ping google.com lagi. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman. Kita coba lakukan aktivasi pada satu PC ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan gambaran juga. Berarti kalau misalnya kita soal IP, dia belum memiliki IP ya teman-teman. Nah, belum, kita akan tambahkan manual.
gateway-nya itu yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Kemudian kita coba ping ke internet. Nah, udah berhasil ya teman-teman. Kalau misalnya ping ke Google kan belum bisa. Kita coba tambahkan dulu DNS-nya. Kita ping Google ya teman-teman. Nah, dia udah bisa ya teman-teman. Nah, mungkin untuk konfigurasi tes koneksi dan retribute default route ya teman-teman, itu udah berhasil ya teman-teman. Nah, mungkin untuk materi yang terakhir segitu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk materi kali ini segitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.